Ibu Bupati Sukoharjo. Padahal kemarin itu baru saja loh ya dibilangin sama Abah Anza loh ya, disindir-sindir sama Abah Anza. Lah kok sekarang beneran toh sudah pakai rompi oren. Ini adalah kumpulan para Habib Ba'alawi Yaman yang sedang pulang kampung ke kota Tarim setelah nasabnya dirungkapkan oleh Kiai Aimaduddin Usman Al-Bantani. Nah, kalian bisa nilai sendiri, kalian bisa tonton sendiri bagaimana keadaan kota Tarim itu, teman-teman, yang selalu dibanggakan oleh para Ba'alawi ini ya. Apakah lebih baik daripada Nusantara atau malah sebaliknya? Nah, kalau begini kan lihatnya enak. Lebih baik nggak usah lagi di Nusantara, Bib ya. Di Tarim saja sana ya. Jika ingin menguasai dan memperbudak orang-orang bodoh, maka bungkuslah sesuatu yang batil itu dan tipu daya itu dengan agama, apalagi dengan melabelkan diri sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berikanlah rasa takut dan ancaman kepada si bodoh ini dengan potongan-potongan ayat. Dan berikanlah mereka suatu keyakinan bahwasanya kami dan para datuk-datuk kami adalah orang-orang soleh, bahwasanya kami dan para datuk-datuk kami adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, kami dan para datuk-datuk kami adalah orang-orang yang kelak bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan syafaat. Maka orang-orang bodoh ini akan berbondong-bondong berharap meminta pertolongan dan berharap untuk mendapatkan syafaat kepada kita. Maka dari itu sumber-sumber fulus akan mengalir deras. Rusak dan bobroknya suatu negeri itu dikarenakan banyaknya pembodohan-pembodohan yang dipercayai dan diyakini dari kebanyakan orang, dan pembiaran serta diamnya orang-orang yang menjadi panutan, diamnya orang-orang yang ditokohkan, diamnya orang-orang berilmu seperti ulama-ulama, kiai-kiai, ustad-ustad, gus-gus gabus. Mereka lebih memilih diam daripada mengangkat suaranya. Mereka terdiam melihat kemungkaran-kemungkaran di depan mata. Mereka terdiam sampai mulutnya tersumpal oleh tanah kelak nanti di saat dikubur. Kenapa mereka malah terdiam melihat kemungkaran di depan mata? Karena takut ditinggal jamaahnya. Apalagi mereka yang sudah berkolaborasi itu takut fulusnya nggak ngalir lagi. Jadi mending diam daripada kehilangan soal fulus sama kehormatan dan jamaahnya. Jadi akhirnya yang inilah yang mengakibatkan orang-orang bodoh ini pada angkat suara, orang-orang bodoh pada angkat bicara. Ibu Bupati Sukoharjo. Padahal kemarin itu baru saja loh ya dibilangin sama Abah Anza loh ya, disindir-sindir sama Abah Anza. Lah kok sekarang beneran toh sudah pakai rompi oren. Ini loh, dengerin pendidikan Abah Anza kemarin. Jangan kok, apa ini proposal Bu? Mau apa? Ini masjid Bu, renovasi. Berapa anggarannya? 500 juta. Ini ACC, tapi nanti aku 30%. Nah, jangan kalau gitu. Yuk, kalau bupati ini enggak. Kalau yang begitu udah pakai rompi oren. Yang seperti itu udah pakai rompi oren, udah di sana. Makanya kita doakan Ibu Bupati dan Forkopimda, semuanya pejabat-pejabat Pemkab Sukoharjo, mudah-mudahan selalu dilindungi Allah, dibimbing Allah, menjadi pejabat yang amanah, pejabat yang adil. Nah, pemimpin itu nerusno visine Kanjeng Nabi, makanya harus punya sifat sidik, amanah, tablek. Loh, gak nyaut. Sidik, amanah, tablek, fatona. Sidik itu jujur, amanah bisa dipercaya, tablek itu aspiratif dan transparan, fatona itu cerdas. Maaf Bapak Ibu, sekarang nyari pemimpin yang punya 4 sifat ini sulit sekarang. Bu, ada penyampaian untuk PDI nggak Bu? Sebagai kader kira-kira ada yang mau disampaikan permohonan maaf atau gimana Bu? Bu, ada yang mau diucapin Bu? Bu, kalau minta maaf Bu, nggak nyesel Bu ya? Nyesel nggak Bu? Gimana Bu, nggak nyesel Bu ya? Oleh karena itu saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Wah, ini jantran ya koyo. Iki lho ya, bukti iki termasuk bukti nyata loh ya iki. Nek omongane Pak Yai ancen mandi tenan ya koyo. Lah iki lho buktine. Lagi winginane kok di roasting karo Abah Anza. Dan Ibu Bupatine aja toleh guyang-guyu ngono wae. Lah kok saiki
ternyata yo beneran loh yo, beneran lo rompi orang tenanan lagi mau digawe KPK. Jan luar biasa tenan. Penerawangannya gitu loh, penerawangannya Abah yang tepat. Jadi cuman aku karo Abang Jaja apa Abang Jaja kan yo emang sering ya kritik-kritik wong ngono kuwi ya pejabat-pejabat sing ketoke piye dikritik karo Abah. Asline iki digawe pelajaran kudune. Aja mau ganti bloko, kudune digawe pelajaran kuwi wong. Omongane Pak Yai ku wadang mandi lho ya, manjur. Hati-hati ya. Jajis. Bupati Sukoharjo Etik Suryani ditetapkan tersangka pemerasan pegawai. Ternyata ikuti praktek suaminya. KPK resmi menahan Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang ketahuan memeras duit insentif pegawainya hingga 40%. Total setoran haram ini ditaksir mencapai 2,93 miliar rupiah. Yang bikin muak, KPK menyebut Etik cuma melanjutkan tradisi setoran dari bupati sebelumnya, alias suaminya sendiri. Bahkan ada kode rahasia pada no karu bapak yang artinya samakan jumlah setoran kayak zaman si bapak. Gak tanggung-tanggung, pas digeledah, KPK menemukan berangkas rahasia dan menyita uang tunai falas serta emas 2,5 kg. Total hartanya tembus 21,2 miliar rupiah. Kalau dari awal niatnya cuma nyari cuan dari bawahan, mending buka franchise aja bu, jangan jadi kepala daerah. Bupati Sukoharjo tertangkap korupsi. Etik Suryani baru aja ditangkap KPK gara-gara meras anak buahnya sendiri. Biasanya pejabat itu kan korupsi main proyek tender atau izin investasi. Tapi kali ini beda teman-teman. Bupatinya maksa PNS di Pemdanya buat nyetor balik uang bonus resmi mereka sampai 40%. Udah ngerubah budaya store-storan kayak gini, dan bisa gue bilang mungkin diduga gitu ya, diduga bukan hanya terjadi di Sukoharjo aja, tapi di daerah lain juga sama. Harus kita kawal teman-teman. Pengajian mas neng muter neng pondok urip ya mikir donya bae, mikir akhirat itu penting karena apa? Besok kita tuh semua ada pertanggungjawabannya ya di dunia di akhirat. Jangan ngomongin soal akhirat kalau kelakuan ibu sendiri keparat. Ojo mikir dunia wae, akhirat itu penting karena kita akan dimintai pertanggungjawaban dunia akhirat. Pret keparat. Ibu meres anak buah 21,2 miliar sama emas 2,5 kilogram. Ya Allah. Terus ngapain ibu sok suci kalau ujung-ujungnya korupsi? Hah? Ingin terlihat hebat, bagus, alim, suci di masyarakat, tapi kelakuannya keparat. Bu, ucapan sama tindakan itu harus sama, jangan beda-beda. Masyarakat Sukoharjo, jangan pernah milih lagi bupati dari keluarga atau silsilah bupati ini. Ujung-ujungnya korupsi. Hah? Terus ingat, kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan percaya sama ucapan pejabat walaupun bawa-bawa akhirat, ujung-ujungnya korupsi dia, ketangkap.